Halo Sobat Sang Hamba, kembali lagi dengan kita yang senantiasa memberikan informasi bermanfaat untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam menjalani aktivitas. Kami mendoakan agar rekan-rekanku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini kami ingin menjelaskan topik mengenai perkebunan yang saya rasa ini sangat penting sekali untuk dibahas oleh kami, yang mana ini bisa berguna untuk rekan-rekan petani, khususnya petani kelapa sawit, yang mana pada saat kegiatan panen dilaksanakan. Jadi kami ingin menyampaikan beberapa informasi penting mengenai panen. Jadi tentu di sini ada beberapa hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Kita langsung saja ke layar teman-teman ya untuk melihat ulasannya. Jadi topik yang akan kita bawakan di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan proses panen TBS. Kegiatan panen tidak hanya kita memungut hasil ketika buah sudah matang, tetapi beberapa hal-hal lanjutan agar dapat kita laksanakan, agar performa dari tanaman itu tidak menurun, kemudian kita juga mendapatkan keuntungan yang sesuai dari apa yang kita harapkan. Beberapa masalah yang akan kami sampaikan seringkali terabaikan oleh rekan-rekan petani di lapangan, mungkin karena ketidaktahuan barangkali, atau mungkin sudah tahu tetapi ingin mendapatkan hal yang praktis saja. Nah, langsung kita bahas teman-teman, kita masuk kepada pembahasan. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, rekan-rekan harus bisa menjamin bahwa yang dipanen adalah buah matang. Kalau kita ketahui bahwa terkadang teman-teman petani di lapangan seringkali melakukan panen tidak didasari oleh tingkat kematangan buah itu sendiri, melainkan dari ingin mendapatkan jumlah tandan yang banyak, dengan harapan bahwa jumlah tandan yang banyak justru akan mendapatkan berat yang besar pula, sehingga nanti berujung pada pendapatan yang besar kalau dirupiahkan. Nah, jadi mulai dari teman-teman menonton video ini, kami berharap agar teman-teman untuk menentukan atau untuk memilih buah yang matang harus ditentukan berdasarkan dari fisik tanaman itu sendiri. Sederhananya, untuk melihat buah itu sudah matang atau belum, sudah pasti melalui warna ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah warnanya itu jingga atau mungkin kekuningan, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa buah tersebut matang. Namun ada kalanya teman-teman, perubahan warna tidak cukup untuk menentukan kematangan suatu TBS. Contohnya saja kalau kita lihat pada buah-buahan. Pada buah misalkan sudah menunjukkan warna yang matang, tetapi begitu kita petik rasanya masih asam, atau mungkin kalau dijambu air rasanya masih sepat. Nah, begitu juga halnya seperti TBS rekan-rekanku sekalian. Kalau kita hanya berpatokan pada warna, mungkin kondisinya tersebut belum cukup matang untuk dipanen. Kita ketahui sobatku sekalian, kalau kita memanen buah mentah, maka berujung pada tanaman yang berikutnya akan mengalami stres karena metabolismenya masih berjalan cukup baik, kemudian tiba-tiba kita cut atau kita putus. Maka dari itu sobatku sekalian, nah untuk menentukan kematangan buah, teman-teman mungkin bisa menghitung jumlah brondolan yang lepas. Nah, untuk menghitung jumlah brondolan, mungkin teman-teman biasa berpatokan pada minimal kalau sudah 5 yang membrondol, itu sudah dikatakan matang. Namun perlu teman-teman ketahui, jumlah brondol yang lepas dari tandan itu tergantung juga dari berat TBS itu sendiri, karena ini berdasarkan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang telah mengeluarkan standar untuk melakukan atau untuk menentukan tingkat kematangan buah. Yang pertama, untuk berat janjang TBS 6-8 kilo, minimal membrondol itu atau buah yang lepas dari TBS itu minimal 8 brondol teman-temanku sekalian, ataupun kalau memang 7 itu sudah boleh. Kemudian selanjutnya, untuk buah dengan bobot 8-15 kg, jumlah brondolan yang lepas minimal 15 brondol. Kemudian untuk buah yang beratnya lebih dari 15 kg, jumlah brondolan yang lepas harus minimal 20 brondol. Nah, jadi teman-teman sobatku sekalian, kalau bisa nanti ketika teman-teman berada di lapangan untuk menentukan apakah buah tersebut sudah layak dipanen atau belum, silakan lihat yang pertama estimasi dari BJR-nya, kemudian lihat jumlah brondolnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman, pekerjaan tersebut ribet, repot, kan begitu. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa yang kita ingin capai adalah pohon tersebut tetap prima dalam memberikan TBS. Kemudian kita juga tidak ingin mengalami penurunan pendapatan karena tanamannya mengalami stres. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita memanen buah mentah, maka besar kemungkinan tanaman akan mengalami stres. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah untuk pengambilan buah.
upayakan sistem curi atau seminimal mungkin memotong pelepah yang masih efektif. Kita ketahui bahwa pelepah adalah tempat memasak makanan untuk ditransfer ke dalam buah. Bagaimana mungkin tanaman bisa menghasilkan buah yang optimal kalau dapurnya saja kurang? Maka dari itu, kalau seandainya memanen buahnya terjepit dengan pelepah, usahakan si pemanen punya keahlian khusus untuk memanen sistem curi dan minimalkan untuk memotong pelepah. Oke ya. Kemudian selanjutnya, untuk pemotongan TBS yang akan kita turunkan, usahakan semepet mungkin dengan pohon. Sobatku sekalian, ya, karena kalau kita meninggalkan batang tangkai dari buah tersebut, kita biarkan tinggal di pohon, maka menyebabkan tangkai tersebut akan busuk di pohon. Kalau sudah busuk, kelembaban naik, maka akan mengundang infeksi dari jamur. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan adalah buang tangkai yang masih panjang di TBS. Ini pengaruhnya nanti teman-teman sobatku sekalian, ketika teman-teman sudah buahnya sampai di pabrik, kemudian kena potongan yang besar karena tangkainya masih panjang-panjang. Maka dari itu, sebelum TBS diangkut ke mobil, pastikan tangkainya dipotong kembali. Karena tadi kalau kita motong di pohon kan kita motongnya semepet mungkin ke arah batang. Nah, pada saat buahnya sudah jatuh, kita potong dia semepet mungkin ke buah. Ya teman-temanku sekalian, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami atau tidak mendapatkan potongan yang besar gara-gara tangkainya masih panjang-panjang. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan sobatku sekalian adalah kutip brondolan yang jatuh. Cerita brondolan adalah cerita tentang uang, dan juga brondolan yang tidak dikutip sudah pasti nanti akan tumbuh dan menjadi tunasan dan berujung pada pemakaian dana untuk mencabuti tunasan-tunasan brondolan tersebut. Oleh sebab itu sobatku sekalian, pastikan sebelum kegiatan panen dilakukan, piringan bersih sehingga memudahkan kita untuk mengutip brondolan secara bersih. Dan teman-teman perhatikan juga, ketika ada brondolan yang tersangkut di batang tanaman, usahakan juga dikutip agar nanti tidak tumbuh menjadi tunasan. Nah, kemudian hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah kumpulkan buah di TPH. Ketika kita mengumpulkan buah di TPH, tentu akan mempermudah kita untuk mencatat jumlah tandan yang telah dipanen. Kemudian juga mempermudah pengangkutan TBS ke dalam mobil yang akan membawa TBS ke PKS. Maka dari itu, buatlah TPH sebaik mungkin dan bersih tentunya agar nanti pada saat pengangkutan TBS pun ketika ada brondolan yang rontok kita mudah untuk mengutipi atau mengangkutnya ke dalam mobil. Kemudian pastikan juga di TPH tidak terdapat batu-batu atau kerikil atau mungkin sampah-sampah yang ikut terbawa ke dalam mobil. Karena itu bahaya teman-teman, karena nanti kalau sudah sampai kita bisa dicap turut serta mengirim sampah ke PKS. Jadi nanti pada saat sampai di pabrik kita dicap, oh ini buahnya si Fulan pasti banyak sampahnya, jadi potongannya harus sekian persen. Nah, gitu ya sobatku sekalian. Kemudian untuk jumlah TPH, silahkan teman-teman tetapkan saja apakah minimal 2 baris ya, setiap 2 baris pohon 1 TPH atau mungkin 4 baris atau mungkin berapa yang idealnya sesuai dengan kondisi dari lahan sobatku sekalian. Kemudian, hal yang harus diperhatikan setelah kita mengumpulkan TBS adalah catat mencatat. Catat ke dalam formulir adalah salah satu cara untuk kita nanti sebagai data evaluasi sobatku sekalian ketika menentukan budget untuk realisasi kegiatan di lapangan dan untuk menghitung profit tentunya sobatku ya. Nah, jadi jangan lupa setelah buah ditempatkan di TPH, catatlah jumlah TBS yang ada di TPH tersebut. Namun dicatatnya pastikan bahwa semua kegiatan pemanenan telah selesai. Ya, jadi dicatat tuh jumlah TBS-nya berapa. Dan lebih enaknya lagi supaya kita tidak menghitung satu-satu. Misalkan ini contohnya ada TPH ya sobatku sekalian. Nah, ini ada TPH, jadi disusun buahnya itu sejajar sobatku, jangan ditumpuk sehingga menyulitkan kita untuk menghitung jumlah TBS. Karena ini keseringan ya, yang sering saya pernah beberapa kali kunjungan ke perkebunan rakyat. Jadi setelah panen, penumpukan di TPH itu ditumpuk seperti gunung, maka menyulitkan kita untuk menghitung berapa jumlah TBS-nya. Maka saran saya disusun. Ya, misalkan begini, Nah, jadi ada 5 baris, kemudian nanti ke kanannya berapa, tinggal dikalikan saja. Jadi ngitungnya enak untuk mencatat ke dalam formulir catatan panen. Nah, kemudian setelah kita catat jumlah TBS-nya, kalau bisa dicatat berat brondolan ya sobatku sekalian.
Nah, misalkan tadi kan ada brondolan yang banyak jatuh di piringan kemudian telah kita kutip, dan begitu dikumpul di TPH kalau bisa dikumpulkan dalam karung dan ditimbang berapa berat brondolannya. Hal ini berfungsi untuk kita mengevaluasi persen brondolan yang lepas. Dari sini nanti kita bisa menilai apakah proses panen itu sudah sesuai atau kelewat matang atau mungkin banyak buah mentah yang terpanen. Secara logikanya, ketika jumlah brondolan lebih banyak dari persentase yang kita tetapkan, katakanlah lebih dari 10%, misalkan 20%, sudah bisa dipastikan bahwa kegiatan pemanenan lewat matang. Sehingga teman-teman bisa buat program untuk rotasi panen diperpendek. Apakah rotasinya per 7 hari atau 10 hari? Jadi jangan lebih dari 15 hari deh pastinya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau seandainya persentase brondolan terlalu kecil, maka ini bisa dipastikan buah mentah yang banyak dipanen. Nah, kemudian itulah guna dari untuk mencatat jumlah brondolan sobatku ya. Berat maksud saya, berat brondolannya. Kemudian catat jumlah buah per TPH jika memungkinkan ya, kalau memang ini bisa dilakukan. Tetapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian catat pemanen setiap TPH. Jadi misalkan misalkan TPH pertama dipanen oleh Pak Budi contohnya ya. Nah, maka dicatat bahwa TPA 1 adalah tenaga panennya Pak Budi. Dicatat di dalam formnya tersebut. Kemudian catat semua informasi yang penting ke dalam formulir. Oleh siapa? Oleh mandor tentunya. Kemudian nanti mandor mengumpulkannya di kantor untuk kemudian direkap ke dalam data hasil produksi. Itu saja sobatku sekalian, mudah-mudahan sedikit informasi yang kami berikan ini bisa menambah wawasan sobatku sekalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar kami pun semangat untuk senantiasa memberikan konten-konten bermanfaat dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa pula sobatku share ke teman-teman yang lainnya agar rekan kita yang lainnya juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Tetap semangat sobatku, jangan lupa bahagia, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.